Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, ketentraman dan kedamaian kepada kita hari ini di dunia yang sangat singkat dan sementara, nanti di akhirat yang abadi selama-lamanya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah, baginda tercinta Nabiuna wa Rasulana wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita sekalian selalu diberi rahmat dan maghfirah, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah para dapat sekalian, pada malam ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka, bersilaturahmi dalam pengajian rutin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita tentunya kita mengorbankan beberapa hal. Korban tidak pulang, ya. Kemudian tidak untuk meluang sangat tidak terasa, tidak lama kemudian ada Isya. Nah, tapi kita bisa memperpanjang itikaf kita dari maghrib sampai Isya untuk mengikuti taklim. Semoga dengan pengorbanan kita ini kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidup kita sudah berkah, tapi kita selalu minta keberkahan-keberkahan lagi. Yang pertama, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan bisa taat ibadah kepada Allah. Diberikan kesehatan jasmani serta kesehatan rohani. Diberikan rezeki yang halal, banyak dan barokah. Diberikan ketenangan hati, ketentraman pikiran. Dihasilkan cita-cita yang baik. Dijauhkan dari balai, bencana, musibah dan penyakit, serta diberikan keturunan anak-anak yang soleh-solehah, serta kita diberikan kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal tiba, sehingga kapan saja, di mana saja meninggalnya kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi bibarakatil Qur'an asrukal ijabah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Karena kebahagiaan itu bagi orang beriman berada di tempat yang seperti ini. Salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah hadirnya kita di majelis taklim, hadirnya kita di majelis zikir, karena di dalam majelis zikir ini pasti dibicarakan kebesaran-kebesaran Allah, pasti diceritakan tentang urusan-urusan yang ada hubungan dengan agama. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala segera kirim para malaikat untuk menjaga kita, merahmati kita, menghujani dengan rahmat, dan malaikat-malaikat yang hadir yang diutus oleh Allah seraya serempak untuk memintakan ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Yang hadir itu, ya Allah, yang hadir si A, si B, si C, ampunilah mereka dosanya. Nah, kemudian ada sakinah, ketenangan. Allah berikan ketenangan dalam hati ketika kita berada di majelis taklim. Semakin sering mendengar ilmu, maka hati semakin tenang. Semakin sering mendengar pengetahuan, terutama ilmu agama, hati ini semakin tentram. Karena kita hari-hari diguyur hatinya dengan siraman-siraman rohani, dengan kalamullah, dengan kebesaran Allah. Maka timbullah ketenangan, timbullah sakinah. Ketika sering sakinah dalam pengajian, akan sakinah dalam kehidupan. Tapi seringkali kita tidak sakinah dalam berbagai macam kegiatan, misalkan ikutnya dalam kegiatan-kegiatan yang menimbulkan capek pikiran, capek hati. Maka hidup kita juga akan seperti itu, akan capek hati, capek pikiran, karena dilatihnya dengan seperti itu. Maka latihan kita untuk menjadi hati tenang, duduklah di majelis taklim. Kalau hati sudah sering tenang, itulah yang disebut dengan bahagia. Jadi bahagia bukanlah banyaknya harta benda, bukanlah tingginya jabatan, bukanlah banyaknya uang, bukanlah banyaknya perempuan, bukanlah lubak-libuk, loba-loba, tekalebok, loba harta katanya. Bukan. Tapi bahagia itu adalah ketika orang muslim, terutama orang mukmin, mau menjalankan agama dengan baik, mau menjalankan agama dengan sempurna, Allah akan jadikan dia hidup bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita cenderung atau berpikir bahwa bahagia itu dengan harta benda dan kekayaan dan jabatan, berarti kita bukan nirunya para sahabat, bukan nirunya para nabi, tapi nirunya orang-orang non-muslim. Ya. Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis bahwa orang bahagia itu dengan kekayaan, orang bahagia itu dengan jabatan, orang bahagia itu dengan banyaknya uang. Tidak. Banyak orang yang banyak uang tapi bermasalah, banyak orang tinggi jabatan tapi bermasalah, banyak orang yang kaya tapi bermasalah. Mending jadi jelma biasa-biasa aja tapi nggak banyak masalah. Masalah hidup itu adalah, problem hidup itu adalah bukanlah satu kebahagiaan, tapi satu satu masalah yang memang akan menggerogoti hati dan pikiran. Bahkan banyak orang yang menjadi frustasi dari apa yang dia alami dalam hidup. Banyak orang yang tidak menyadari salah apa saya, sampai saya diuji sampai seperti A, B, C, D. Padahal kesalahan itu ada pada dirinya. Baik kesalahan pada diri pribadinya sendiri,
atau kesalahan pada orang lain, atau kesalahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kesalahan itu tidak disadari. Banyak orang bermasalah karena apa? Seringkali bermasalah, perasaan ada banyak masalah sekali. Padahal dalam internal dirinya tidak disadari apa yang telah dia lakukan kepada Allah. Salah satunya kesyirikan yang tidak disadari. Ya, perilaku-perilaku menduakan kepercayaan, menduakan keyakinan kepada Allah yang tidak disadari. Itu akan berdampak pada kehidupan. Itu akan berdampak pada nasib diri kita sendiri. Nah, terus ada lagi tidak disadari, apa salah saya sampai saya terjadi masalah seperti ini. Tidak disadari dia melakukan kesalahan sama orang lain yang belum saling memaafkan, bahkan melukai orang, mencederai orang, mendolimi orang, bahkan membunuh orang. Nah itu dia tidak sadari, maka akan timbul masalah, akan timbul dalam kehidupannya resah. Masalah-masalah tidak akan pernah berhenti. Sebetulnya masalah diciptakan oleh diri kitanya sendiri. Ya, oleh karena itu hanya kembali kepada Allah dengan totalitas. Hanya kembali kepada Allah dengan total, segalanya serahkan kepada Allah. Bersihkan diri di hadapan Allah. Lahirnya, batinnya, jasadnya, ya. Semuanya bersihkan untuk memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah titik untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah yang akan membahagiakan kita. Oleh karena itu, semoga kita selalu yakin kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta hanya kepada Gusti Allah. Baik para bapak sekalian, itu hanya sekedar pengantar saja, dan mari kita sama-sama untuk kita gali lagi, kita mudzakarahkan lagi tentang ilmu tasawuf yang ada di dalam kitab Sulamut Taufiq. Dulu itu ayatahalla biha kullu mu'min wa hiya qauluhu qabla hadza biqaulin ayyakuna khashi'an mutawaddi'an khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah zahidan fid dunya qani'an bil yasir minha munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi nasihan li ibadillah ta'ala musyafiqan alaihim. Sampai mana dulu teh ya? Ada lipat di bawah ya Pak DKM? Oh iya betul. Ini di sini. Ini udah. Berarti bagian halaman ini kali ya? Oh iya. Halaman 61 berarti. Dulu itu wajib bagi kita berhias diri dengan memiliki sifat pertama khosyian. Harus khusyuk nih dulu tuh. Terus tawadu, kita harus tawadu. Terus harus memiliki rasa khaif, rasa takut. Terus apalagi zahidan fid dunya. Zahidan fid dunya. Harus juhud dalam urusan-urusan dunia. Qani'an bil yasir mutafadilan lil fadil an hajatihi. Itu udah belum ya? Mutafadalin lil fadil an hajatihi. Munfiqon lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi. Oh inilah belum kayaknya. Mungkin dulu itu sampai zahidan fid dunya. Oke. Dari zahidan fid dunya aja. Takut ini belum kebahas. Kalau nggak salah dulu itu Pak Kes nanya tentang
Berhias ya? Ya dulu ya berhias pernah. Ah, benar. Ya di sini nih. Ya betul. Sekarang zahidan di dunia. Apa maksudnya? Zuhud tentang urusan-urusan dunia. Zuhud tentang urusan-urusan dunia. Zahidan di dunia. Nah ini harus zuhud ini. Pertama apa zuhud itu? Yang dimaksud. Tarkul halal. Wah, keras ini ya. Tarkul halal. Meninggalkan sesuatu yang halal. Bayangkan. Yang halal ditinggalkan. Apalagi yang subhat, yang haram, wah udah. Kemudian apa lagi nih? Qalahu ar-Ramli wa qala sahibut ta'rifati az-zuhdu huwa bughdu dunya wal i'rad anha. Wa qila wa huwa tarku rahatid dunya taliban li rahatil akhirah. Ini zuhud itu adalah pendapat yang pertama nih, pendapat nih adalah meninggalkan yang halal. Ini halal nih, dikasih nih. Walaupun belum transaksi, mangga, tapi nggak diinum dia. Halal gitu ya, halal. Nah, zuhud itu tarkul halal. Terus nyari yang mana? Yang haram, yang subhat, yang makruh. Apalagi yang makruh, yang subhat, yang haram, apalagi yang halal juga harus tarku. Wa qala ar-Ramli. Qalahu menceritakan tentang zuhud siapa Ramli? Imam Ramli. Wa qala sahibut ta'rifati az-zuhdu huwa ba'du bughdu dunya wa i'rad anha. Pendapat yang kedua bahwa zuhud itu adalah bughdu dunia, bahwa bughdu dunia, benci terhadap dunia. Wal i'rad anha, dan berpaling darinya. Naon pajero lah. Sebal aja. Naon mobil. Alus-alus. Oh, saya. Nah. Urang kudu kehe Pak kana pajero teh. Urang kudu kehe kana mobil alus teh. Komo kayak lo berzini Rubicon gitu deh. Lewat. Eta ngaranna zuhud. Meninggalkan sesuatu, benci terhadap duniawi. Luar biasanya. Terus wal irada anha, berpaling dari itu. Udah deret-deret acan teh hayang kabita ku benda-benda yang bagus. Teh hayang kabita dengan nilai-nilai dunia yang hebat. Akhirnya dia itu mengasingkan dari urusan-urusan duniawi sehingga dianggap oleh orang itu miskin dan rakyat jelata. Padahal jenius, cerdas, ahli ibadah. Itu tandanya berarti. Kenapa dia ya? Bahkan dikasih uang juga nggak mau. Dikasih mobil bagus juga nggak mau. Itu namanya zuhud. Allahu Akbar, berat Pak. Urang mah boro-boro aya nu mere gitu. Ngusahakeun ke dukti nepet untuk mengejar itu. Bekerja hari-hari untuk mengejar dunia yang besar. Padahal zuhud itu kewajiban hati. Kebalikan zuhud apa? Hubud dunia. Nah, kebalikan zuhud itu hubud dunia. Hubud dunia, tuh,
Hari cinta dunia itu awal daripada kecelakaan banyak. Kita mah cinta dunia, Pak. Bukan zuhud. Nah, jadi lawan hubbu dunia itu adalah zuhud minad dunia. Dia berpaling dari dunia, dia tidak mau mencari dunia yang tinggi-tinggi. Akhirnya hidup serba kesederhanaan. Siapa contohnya? Tentu kalau para nabi jelas. Nabi-nabi, rasul-rasul jelas. Mereka sudah memiliki kejuhudan. Siapa? Di antaranya yang zuhud di dunia. Menantunya Rasulullah SAW di antaranya. Dan sahabat-sahabat lain. Khulafa'ur Rasyidin. Salah satunya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Istri dari Siti Fatimah. Dia itu zuhud di dunia. Sampai-sampai Sayyidina Ali mengatakan ad-dunya jibbah wa talibuha kilab. Mantap. Ad-dunya jibbah wa talibuha kilab. Dunia itu adalah bangkai, dan siapa yang mencari-carinya berarti dia kilab. Kilab itu adalah anjing. Jadi dunia itu ibarat bangkai. Siapa yang mencari bangkai? Dia adalah anjing. Disepertikan orang yang mencari dunia itu adalah disepertikan dengan anjing. Ada bahasa ini dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saking dia zuhudnya. Jadi tidak nyari. Apa yang dia lakukan? Keseharian Sayyidina Ali apa tuh bentuk itu? Orang masa pokoknya buburu. Lamun teka pabrik main macul urang teh. Lamun teka pabrik mah kuli manggul urang teh. Butuh tuh buka anak yang jajan, yang cilok, yang nugget. Ngapoe kieu wae, Pak. Mah kuota wah ribet. Nah. Allahu Akbar. Apa keseharian Sayyidina Ali pada saat itu? Ibadah, dan ibadah. Selain dia ibadah, dakwah. Dakwah ibadah. Jadi kerjanya itu dakwah. Kerjanya itu amar ma'ruf nahi munkar. Dulu itu musuhnya bukan hanya orang-orang kafir, tapi di antara orang yang beriman ada. Tapi kebanyakan adalah orang-orang kafir yang ketika diajak mau masuk Islam, ketika diajak memasuki dengan ajaran Islam, ketika diajak untuk meyakini Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mereka frontal. Bikinlah kerusuhan, ancam akan membunuh Sayyidina Ali. Tapi kebetulan Sayyidina Ali walaupun hidup miskin dan tidak berharga secara duniawi, namun ditakuti karena keberaniannya, maka disebut dengan apa tuh? La sayfa illal ali, la fatta illal ali, wa la sayfa illa dzul fiqar. Sok dijadikeun wirid mah baheula mah. Lamun urang hayang naon baheula teh. La fatta illal ali, wa la sayfa illa dzul fiqar. Pedangnya itu dzul fiqar, pedangnya. Ini peperangan pada waktu itu Rasulullah dan sahabat-sahabat. Sebetulnya peperangan bukan karena duniawi, bukan karena apa Pak, dulu itu. Bukan perebutan wilayah kebanyakan. Tetapi yang dialami oleh para sahabat dan Rasul pada saat itu adalah tentang uluhiyah, tentang ketuhanan. Ketika Rasul dan sahabat mengajak taat kepada Allah, mengajak iman kepada Allah, banyak orang-orang yang mental ketika diajak dan menganggap sudah mengusik Tuhan. Di situ terjadi peperangan. Rasul diancam, Rasul dicaci, dimaki, dihina, dikencingi, dibelaki, diludahi. Karena dakwah sebetulnya. Kalau bukan dakwah nggak ada masalah. Karena Rasul di keluarga disayang, di keluarga dicintai, disayang, dicintai. Urusan dunia nggak ada masalah. Tapi kalau Rasul sudah mulai dakwah,
ngajak-ngajak ke pamannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ respon yang negatif. Muncullah kebencian, muncullah permusuhan, bikinlah gosip kepada masyarakat-masyarakat yang lain agar membenci dan jangan ikut Muhammad. Terjadilah kebencian di situ. Ya baik sebagai antek-antek bahasa sekarang ya, sebagai antek-antek Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya menyebar gosip, jangan percaya ke Muhammad, orang gila, gitu. Akhirnya terjadi miskepercayaan kepada Rasulullah, bahkan memusuhi. Sampai gosip itu ke negara-negara lain, agar Muhammad ketika dakwah ke sana jangan diterima, karena dia membawa ajaran yang sesat. Nah dari situ banyaknya. Nah, oh itu dari Sayyidina Ali ya, juhud. Nah juhud itu adalah membenci terhadap dunia, kemudian berpaling dari dunia. Terus kita gimana? Apakah termasuk orang juhud? Apakah termasuk orang hubbud dunia? Al-hubbud dunia ra'su kullu khati'atin. Hubbud dunia ra'su kullu khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal atau pokok segala kesalahan. Benar ya Pak, musparbut dunia mah apapun dihalalkan. Jelema bisa dibunuh, betul enggak? Jelema bisa disantet. Jangankan dulur, jangankan orang lain. Dulur sendiri, saudara sendiri santet Pak aing. Warisan dah. Perebut warisan mertua, perebut warisan kolot. Sopan adik teh nyanyahuanan serakah teh kambokeun kok aing. Tusuk bujurna. Tusuk beteungna, tusuk matana. Santet kapan? Tuh. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kita mah jangan terlalu cinta tingkah dunia. Bagaimana tandanya orang yang hubbud dunia? Menghalalkan segala cara. 2, melupakan kewajiban. Meremehkan kewajiban. Waktu na sholat, ayo meeting. Waktu na sholat, ayo nguruskan dunia. Waktu na sholat, ayo macul. Waktu na sholat, ayo kerja. Istirahat dulu dong. Nah kita mah, atuh, lamun masuk ke dalam dunia adalah orang zuhud tidak kuat Pak. Wah bisa orang mah ayeuna ibadah terus. Uang yang ada dikasih sama orang fakir miskin, anak yatim. Beakeun kabeh. Bapak saya kemana kena takarung? Itu anak yatim dibagi-bagi. Iya bapak mah. Siapa orang tadi imah teh? Urang rek juhud dari nama. Eyang nyawa puasa we mal poe. Urang mah moal kuat Pak juhud, kalau tidak kuat. Ya kalau kuat memang enggak. Terus juhud itu bagaimana sih sebetulnya? Apa mereka itu meninggalkan perdagangan, meninggalkan pertanian, meninggalkan usaha, atau bagaimana? Bukan Pak. Bukan. Juhud itu bukanlah meninggalkan perniagaan, bukan. Bukan meninggalkan dunia, benar-benar bukan. Tetapi dunia yang ada dianggap bukan sebagai keperluan-keperluan pokok. Nggak semoga duit untungnya bagikan. Itu tanda juhud teh. Nggak semoga duit bagikan. Siga nu gila gitu. Ongkoh menang bati di teangan dungkina teu kedai. Naon capek-capek geus aya dibikeun ka batur. Geus aya dibikeun ka masjid. Geus aya dibikeun ka mana itunya. Untuk agama. Oh, cenah ayeuna urang mana? Untuk baju pun dia tidak baju bagus. Untuk kendaraan pun dia tidak kendaraan bagus. Karena dari usahanya bukanlah untuk memperkaya diri sendiri, tetapi dengan usahanya adalah dibagi-bagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itu juhud. Paham tuh? Cara mendapatkan ke dunianya, dia tidak pernah meninggalkan taat kepada Allah. Harapan dia hanya menunaikan tugas untuk mencari dunia, bukanlah
sesuatu prioritas, tapi hanya berpegang kepada dalam Al-Quran. Wa idza qutiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ada lagi ya ayatnya itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Naon teh mimitina teh? Iku hilap. Wabtagi bima atakallah haddarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa tuh judul pertama? Titik pertama, start pertama apa? Wabtagi bima atakallah waddarul akhirah. Wabtagi bima atakallah waddarul akhirah. Prioritaskan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Waddarul akhirah. Pikirkan tentang akhirat. Itu materi pokok pertama. Alimnya yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa kamu tentang urusan dunia. Tujuan pokok kita ke Kerawang mau beli, misalkan contoh ini, mau beli apa? Mau beli obat. Kata istri, Pak jangan lupa pulangnya bawa rambutan. Jangan lupa pulangnya bawa rambutan. Yang pokok rambutan apa obat? Obat. Ke Kerawang itu yang pokok tuh bawa obat. Jangan lupa ya, nanti pulangnya bawa rambutan. Jangan lupa. Karena yang pokok adalah obat, yang jangan lupa itu ternyata lupa. Obat kebeli, gak masalah Pak. Tapi lamun obat kebeli, tiba-tiba bawa rambutan. Iku mah urusan tuduh gering tepok. Terus kegiatan, erek naon, eta kalah ngadalah rambutan baru dah. Ku goblok itu. Seperti itu. Jadi dunia itu seperti rambutan tadi. Urusan yang dianggap penting tidak penting. Yang penting itu adalah obat. Nah, dalam Al-Quran seperti itu. Nah, maka di dalam dunia itu cari tapi tidak bernafsu. Allahu Akbar. Sekarang saling sikut, saling sigel, saling tengkas, saling sepak tentang urusan-urusan dunia. Itu berarti nafsu dengan dunia. Awas. Ad-dunya ra'su kullu khati'atin. Dunia itu adalah pangkal segala kesalahan. Sebab bermula semua dari dunia. Dulur jadi musuh. Orang lain jadi jauh, tetangga jadi jauh, gara-gara apa? Dunia. Maka agama menegaskan dalam ini yang namanya juhud adalah meninggalkan dunia dan berpaling darinya. Kita mata wasut atau kalau memang belum juhud dan tidak mau disebut hubu dunia. Tidak mau disebut mana hubu dunia cenah kasinggung Pak. Mana mah hubu dunia cenah hirup teh. Jai, lain buat hubu dunia ya. Aya mana sih naon naon. Pan kan orang teh disebut hubu dunia teh. Nah, agar kita tidak termasuk orang yang hubu dunia dan belum masuk kepada zuhud, bagaimana caranya? Nah, dunia tetap kita cari, tapi ingat jangan meninggalkan kewajiban pokok di saat ibadah. Tetap awal waktu mun sholat ya mah jangan lupa dzikir, jangan lupa ibadah-ibadah yang lain. Selalu berbagi dengan rezeki yang kita berikan walaupun tidak totalitas. Jangan terlalu bernafsu dengan dunia. Kalau orang pingin tentang dunia yang kita miliki, kasih aja walaupun tidak semua. Ada perselisihan antara milik A, milik B, milik C. Kita jangan terlalu dalam, jangan terlalu keras. Silakan ambil tengahnya saja. Yang penting tidak ada masalah. Kembali orang kebagian kebagian tilu parapat itu saparapat. Atau bagaimana kita kebagian 3/4 atau seperapat, orang lain 3/4, tidak masalah. Yang penting aman. Bahkan kembali kita kebagian itu kebagian tidak masalah. Yang penting aman. Banyaknya orang itu karena dunia
Lu penting aing kudu menang loba ya. Itu teh menang, itu menang saya teh. Yang penting mah saya wae surga ya. Batur kajian lah, bodo amat. Nah, subhanallah, jangan begitu. Nah, kita mah tawasud aja. Juhud belum sampai, hubud dunia pun bukan. Nah, di tengah-tengah. Itu ya Pak, paham dulu tentang hubud dunia. Apa? Juhud dunia. Lanjut. Ini kenapa bahas kayak gini? Karena ini tasawuf, Pak. Tasawuf. Praktek dalam kehidupan itu seperti ini. Lanjut, qani'an bil yasir. Nah, qani'an bil yasir. Qani'an itu lamun cek bahasa santri mah dulu qanaat. Qanaat. Qani'an bil yasir. Cukup dengan sesuatu yang sedikit. Aymina dunya qala sahibut ta'rifat al-qanaah fil lugha ar-ridha bil qismah. Wa bil istilah ahlul haqiqah wa hiya as-sukunu inda adamil ma'lufat. Nah, wa qala Ar-Ramli al-qanaah hiya al-mufassirah biha al-hayatut thayyibah. Qanaah itu adalah ridho bil qismah. Ridho dengan bagian yang diberikan kepada kita. Bagian dari mana? Tentu dari Allah. Bukan dari manusia. Kadang-kadang kita yang membagi itu manusia ya. Misalkan dibagi keresek Pak. Aya batur mah aya cawan, aya pisangan. Orang mah batur mah aya pisang, aya salak nya. Orang mah enggak salakan. Aneh, diskriminasi mah tahlil teh. Bener hiji deui. Tuh mah 3 2 komo ustad mah 5 gitu kan. Orang mah jebauh. Orang mau cawan, salakan. Betul mah darah samangka, ngadumal di dia teh ya. Berarti dia tidak ridho. Contoh kecil eta mah. Dalam kehidupan kita teh hidup merasa ai batur tempol tuh batur mah. Turun mobil, naik mobil, parkir titit tot. Batur mah ai urang boro-boro ning kebeli mobil, motor ge knalpot mah ngebuol. Allahu Akbar itu kumaha jebaning ieu rem blok bandang geus bunul. Orang qanaat tidak berpikir tentang iri dan iri. Teu iri kana beungar. Iri teh nabi mah ku itu tuh. Iri artinya ku ieu ya. Kunaon iri? Ridho bil yasir, ridho dengan pembagian, dengan pemberian dari Allah walaupun itu sedikit. Gusti abi nampi dengan kehidupan seperti ini, mungkin ini yang terbaik dari Gusti. Cek Allah teh, emang terbaik buat kamu dalam kamu dulu bagi Obama. Mana mah nakal kira gitu. Lamun mana diberi Obama, lamun mana diberi ke harta Obama, emang mana mah bakal buat bener. Berana saeutik. Nah, kalau itu memberikan kepada kita itu terbaik bukan terjelek, Pak. Nah makanya tanamkan dalam jiwa raga itu qani'an bil yasir. Terima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Sungguh bahwa apa yang diberikan oleh kita ini bukan dari manusia. Warisan, usaha, bagian, terus apalagi kalau usaha bebarengan tuh apa namanya ya? Mudorobah, apalah namanya ya? Nah, itu bagi laba. Udah terima aja. Karena semua udah diberikan oleh Allah. Jangan sirik, jangan apa. Seorang masuk karena kadiunya, karena dia kena HP deh. Gila kena aing ke ya. Nah, ini kepenitian ya. Tebaleng, oblong cina. Nah, iya tuh nyeri tuh ya. Lamun ada pembagian tidak adil. Atau hidup selamanya kieu wae. Tungtungna beungar henteu kejahatan iya. Tungtungna orang miskin hidup dalam kejahatan, jahat lahir, jahat batin.
Saya sering ketika melihat di perkampungan ya, emang katanya si itu tukang santet, si itu tukang keluh, ternyata si itu baheula. Ternyata dalam kehidupannya pertama di kampung miskin deh. Mungkin penyakitnya itu dari situ, dari kemiskinan awal-awalnya ya, dari pembagian yang tidak adil dan sebagainya. Timbullah iri, timbullah dengki, muncullah sifat-sifat jahat. Itu awal-awal nama. Nah, karena tidak ridho. Iya teh penting Pak ya. Pertama juhud, yang kedua qoni'an bil apa? Yang kedua qoni'an bil yasir minha. Tapi sudah Isa nih, karena memang luar biasa nih. Kenapa kita bahas tentang ini? Karena ini memang materinya adalah materi tasawuf. Nanti mulai terus ke sini terus kajian-kajian tentang bagaimana kita melangkah untuk menjadikan hidup kita lebih menyadari dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin materi 2 poin saja dari sini. Tolong diciriin Pak ya. Berarti betul ini kemarin belum terbahas yang kemarin. Besok itu mutafadilan lil fadil ya. Besok itu mutafadilan lil fadil. Insyaallah kita bahas di materi berikutnya. Barangkali langsung aja yang ada mau pertanyaan, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak, mohon maaf tidak akan saya jawab. Sepertinya yang Pak Eka tidak akan saya jawab nih. Kita ini kalau ikut kanan ikut kiri. Ya betul. Ya. Apa tadi teh? Oh, untuk akhirat? Bagus itu Pak, untuk akhirat tabrak dabrak. Adan, Pak guys. Ini adan, minggir adan saya. Ini bagus Pak. Ya kalau kemungkinan ya. Untuk akhirat itu tipis sekali untuk tabrak depan, tabrak belakang. Karena untuk melangkah ke akhiratnya pun itu mulai ada kendala berat itu. Boro-boro dengerin nabrak, mangkat nage berat gitu. Seperti ada kolesterol kan berat nih. Boro-boro nih yang nabrak kanan nabrak kiri, derek mangkat oge loba ting, aduh berat gitu dah. Nah biasanya sepertinya untuk akhirat itu tidak akan mungkin sikut kanan, sikut kiri, nggak mungkin. Kalaupun sikut kanan, sikut kiri, apa maksudnya? Berarti untuk urusan akhirat dia memiliki ketidakikhlasan dalam menempuh akhirat itu. Karena kalau sikut kanan, sikut kiri, pasti akan ada orang yang korban, tersikut, kulipak sana, kulipak ke sini. Gimana ini gitu kan? Nah berarti dia dalam urusan akhirat tidak memiliki keikhlasan. Mungkin itu jawabannya Pak Eka. Kalau urusan dunia mah kan jelas ya, sikut kanan sikut kiri karena ingin menguasai. Kalau urusan akhirat tidak akan ada orang yang menguasai tentang akhirat, tapi dia akan maju dengan berat apapun dipaksakan. Nah gitu. Contoh kalau tadi kan misalkan ada nih, saya nih dakwah, saya udah lama nggak dakwah, ingin adan, ngikut orang. Nah berarti ada yang korban dong. Belum jelema teh adan ngeri ya. Berarti ada korban kan, berarti tidak ikhlas. Di samping ibadah ada yang dikorbankan, berarti ibadahnya juga tidak baik gitu kan. Nah, contoh seperti itu. Baik itu baik mungkin ya. Terima kasih, luar biasa. Demikian cukuplah yang mewakili Pak Eka saja ya. Hampir tidak dijawab gitu kan. Subhanallah berat pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini Allah Subhanahu wa taala datangkan keberkahan untuk kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina ala Muhammad. Wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sadatina sayyidina Ismail amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan wa fina wa ma'aka mazida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa tub ilaihim. Allahumma hadda jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.